Shalom, selamat pagi dan tentunya kita ya bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh dipertemukan lagi oleh Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Ya saudara kasih dalam Tuhan, berbahagia kita yang boleh datang kepada Tuhan. Sebab banyak orang yang ingin datang kepada Tuhan, tetapi ya saudara banyak hambatan ya. Hambatan-hambatan dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit, bahkan hambatan-hambatan yang lain tentang kesibukan. Tetapi kalau kita bisa mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan, ini adalah suatu anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita, dan kita mampu untuk bertindak, bersikap, untuk memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan di pagi hari ini, saudara kasih dalam Tuhan, saya akan ambil di dalam Kejadian pasal 19. Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang terakhir ya, ayat yang ke-38. Namun saudara, ya saya akan bacakan satu ayat saja di dalam ayat yang ke-17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan lenyap." Firman Tuhan pada pagi hari ini adalah berbicara tentang bagaimana Tuhan menghancurkan kota Sodom dan Gomora dan menyelamatkan Lut dan keluarganya. Ya. Ini saudara sekalian cerita yang saudara yang sering kita dengar, bahkan sudah sering kita baca, bahkan selalu disampaikan lewat ibadah. Namun saudara kasih dalam Tuhan, ini bukan hanya sekedar cerita biasa, tetapi ini adalah pengalaman bagaimana ya Lut dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan di tengah-tengah ya bangsa atau orang-orang Sodom dan Gomora yang penuh dengan kejahatan. Di dalamnya saudara sekalian kita melihat bahwa kota Sodom dan Gomora ini sebetulnya adalah kota yang paling indah, kota yang mulia, bahkan ya dikatakan seperti taman Tuhan. Ya saudara, taman Tuhan, taman Eden. Artinya saudara ya penuh dengan kenyamanan ya. Dikatakan dalam Kejadian pasal 13 saudara, ayat yang ke-10 digambarkan bagaimana itu kota Sodom dan Gomora. Ya, Kejadian pasal 13 ayat 10 dikatakan begini. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ya, saudara, ya Lot melihat ya arah ke Yordan. Ya, dia melihat dan dia lihat di sana bahwa ya ada seperti taman Tuhan, begitu indah. Jadi kalau taman Tuhan ya itu tentu mulia. Dan Lot memilih ya setelah Abraham dia mau berpisah dengan Lot ya. Abraham katakan, "Di mana engkau mau pilih? Ya, aku akan sebaliknya ke tempat lain." Nah, saudara sekalian, tatkala Lot sudah memilih kota Sodom dan Gomora, maka Abraham memilih tempat lain. Nah, kalau kita memperhatikan saudara bahwa pilihan Lot itu adalah yang terbaik. Namun saudara, ya sebetulnya tempat itu juga tidak menentukan kalau kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena ternyata ya
Tuhan juga menyertai Abraham. Ya, Abraham ini saudara adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan, bahkan ditetapkan untuk menjadi bangsa yang besar. Sehingga ya tatkala Tuhan akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora karena dengan kejahatannya, maka ya Tuhan datang kepada Abraham ya. Dalam Kejadian pasal yang ke-18 ya, ada tawar-menawar antara Abraham dengan Tuhan ya. Itu tatkala Tuhan datang menjumpai Abraham ya, tatkala dia ada di tempatnya itu ya, dikatakan dalam Kejadian 18 ayat yang pertama dikatakan begini. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantrin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahatlah di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah Tuhan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Ya, jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau lakukan itu. Ya. Saudara, kalau kita memperhatikan bahwa kedatangan Tuhan atau malaikat menjumpai Abraham ada maksud, ya, di mana saudara ya maksudnya untuk menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Dan dikatakan di sana bahwa ada 3 orang yang datang menjumpai Abraham. Dan saudara, kalau kita membaca dalam Kejadian 18 ini ya, ayat 16 dan seterusnya, itu adalah berbicara tentang seorang yang berbicara dengan Abraham ya, dan Abraham tawar-menawar. Kemudian ada 2 orang ya, kita di Kejadian 19 ada 2 orang yang menuju ke kota Sodom dan Gomora menjumpai Lut dan istri dan anak-anak. Suatu rahasia yang pengertian secara rohani saudara, bahwa 3 orang ini ya adalah berbicara tentang Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Dan yang bersama-sama dengan Abraham adalah Allah Bapa. Kemudian malaikat yang 2 yang menuju ke kota Sodom dan Gomora itu adalah berbicara tentang Allah Anak dan Roh Kudus yang pergi menyelamatkan Lot dan keluarganya. Ya, karena apa sebab? Ya, karena saudara ya, kejahatan orang Sodom itu memang sudah sampai ke hadirat Tuhan. Ya, kalau kita membaca di dalam Kejadian 18 ayat yang ke-20 dikatakan begini. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Ya, sangat berat dosanya. Artinya perbuatan-perbuatan yang ada di kota Sodom dan Gomora ini ya di pemandangan Tuhan terlalu berat, karena di sana terjadi pergaulan bebas ya antara ya manusia dan manusia, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bahkan manusia dengan binatang. Dan di dalamnya saudara sekalian ya, dosa semakin bertambah-tambah karena mereka tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita perhatikan bahwa Lot di tengah-tengah kota Sodom dan Gomora itu menjadi tiang dan menjadi terangnya Tuhan, menjadi alat Tuhan, bahwa Lot itu orang benar ya. Keluarganya orang benar dan mereka menyaksikan kejahatan demi kejahatan yang terjadi. Sebab itu tatkala ya 2 orang ya malaikat datang dan dia ya menerima di rumahnya,
maka orang Sodom dan Gomora berusaha untuk mencari, menangkap, bahkan mau ya membinasakan kedua orang itu. Tetapi Lot berusaha untuk menghalangi, ya. Jangan kamu apa-apakan dia, karena mereka adalah orang perjalanan. Malah saudara sekalian, kalau kita membaca, Lot menawarkan dua anak perempuan. Ya, lebih baik kamu pengapakan dia, ya, dua orang anak perempuan yang belum tahu apa-apa, daripada kamu mau ya mengganggu kedua orang yang datang ini. Ya, tetapi ya kalau kita membaca ya, ini bahwa orang-orang kota Sodom dan Gomora luar biasa jahatnya. Mereka mendobrak pintu, ya. Dan saudara, kalau kita membaca bahwa kedua orang ini ya dengan kuasa mereka membutakan orang-orang yang di muka pintu. Kemudian ya berkata kepada Lot, ya, lari, lepaskanlah dirimu. Ya, ayat pokok tadi dikatakan, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, dan larilah ke pegunungan supaya engkau juga jangan lenyap atau jangan mati. Ya, ini adalah berbicara bagaimana Tuhan menyelamatkan Lot. Ya, dipaksa. Ya, kedua orang itu menarik, ya, menarik Lot dan istrinya dan anak-anak lari ke gunung, ke Soar, ya, dan mereka diselamatkan di sana. Kemudian saudara, kita melihat bahwa bagaimana Tuhan menghancurkan kota Sodom dan Gomora lewat api dari langit, sehingga ya tidak ada yang tinggal. Yang tinggal yaitu yang diselamatkan oleh Tuhan, yang keluar dari kota Sodom dan Gomora, yaitu Lot, istri dan kedua anaknya perempuan. Saudara kasih dalam Tuhan, ini adalah merupakan pelajaran bagi kita gereja Tuhan akhir zaman ini, ya. Karena apa yang terjadi di kota Sodom dan Gomora itu adalah maksud dan rencana Tuhan untuk gereja Tuhan akhir zaman ini, saya dan saudara, supaya jangan ya jadi sama seperti itu. Tuhan akan menghancurkan dan akan membinasakan, ya. Kalau mari kita membaca saudara di dalam Yehuda pasal yang pertama. Yuda pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan firman Tuhan begini. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang, ya. Peringatan kepada semua orang. Jadi tatkala Tuhan menghancurkan kota Sodom dan Gomora yang dikatakan mereka melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, ya, yang tidak sesuai dengan kebenaran. Dan saudara sekalian, ini menjadi peringatan bagi semua orang, ya. Termasuk saya dan saudara kembali diingatkan, ya. Firman Allah selalu mengingatkan kita karena kita tahu bahwa firman itu adalah Tuhan sendiri yang selalu datang mengingatkan kita bahwa kita berada di dunia yang fana, yang penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan. Sebab itu kita ya saudara dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi terang, menjadi berkat. Mari kita melakukan yang baik, yang benar, dan yang adil sesuai dengan firman Tuhan. Sebab Tuhan memberikan petunjuk, ya, rahasia dari kekal sampai kekal, dunia ini akan dibinasakan, ya, akan dibinasakan, akan dihancurkan dengan segala isinya, ya. Sebab itu di dalam Mazmur 75 ayat yang keempat, ya, hancurlah bumi dan semua yang ada di dalamnya, jikalau aku tidak mengokohkan tiang-tiangnya. Artinya bumi ini akan dihancurkan kalau Tuhan tidak mengokohkan tiang-tiangnya. Nah, siapakah tiang-tiang itu? Apakah bumi punya tiang? Itu punya rahasia secara rohani, ya. Bumi itu sebetulnya bulat, tetapi Tuhan katakan, ya, ada tiang-tiangnya yang menyangga sehingga bumi itu tidak hancur, ya.
memang Alkitab mengatakan tiang-tiang itu adalah berbicara tentang hamba-hamba Tuhan, dan tiang-tiang itu berbicara sidang jemaat. Jadi kalau Tuhan tidak mengokohkan ya hamba-hamba Tuhan dan sidang Jumat tidak dikuatkan atau tidak ada lagi, maka bumi itu akan hancur. Nah, oleh sebab itu dikatakan bahwa bumi ini masih tetap tegak karena ada orang-orang pilihan Tuhan, ada orang-orang benar, hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang masih mencari Tuhan. Saya dan saudara ada di dalamnya sebagai tiang-tiang Tuhan. Nah, kita menjadi terang di dalam dunia ini agar supaya ya dunia tetap ya mendengarkan firman Tuhan, ya kita mendapat misi dan visi Tuhan untuk terus ya melakukan kehendak Tuhan ya. Saudara, demikian juga ya Rasul Petrus juga ya dalam suratannya dia mengingat juga dan bagaimana dia mengingatkan orangnya ya di gereja hujan awal, bagaimana Tuhan menghancurkan kota Sodom merupakan peringatan-peringatan bagi kita gereja Tuhan di akhir zaman ini. Kita membaca di dalam 2 Petrus pasal yang ke 2 Petrus pasal 2 ayat 6 dikatakan firman Tuhan begini. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Jadi mengingatkan ya kehancuran kota Sodom dan Gomora, mengingatkan untuk kehidupan orang-orang yang fasik, artinya orang-orang yang tidak lagi ya setia dan mau datang kepada Tuhan ya, yang hidup ya di masa-masa kemudian. Masa-masa kemudian artinya di akhir zaman berlaku bagi kita gereja Tuhan akhir zaman ini. Ayat 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Saudara, Lot itu adalah orang benar. Dan saudara sekalian, Lot itu adalah orang dipilih oleh Tuhan. Kalau saya dan saudara dipilih oleh Tuhan menjadi orang benar, apa salahnya saudara kasih dalam Tuhan? Sebab itu kita diingatkan bahwa ya bagaimana Lot saudara, mereka saudara sekalian hidup menderita dan terus-menerus melihat kejahatan-kejahatan di zamannya. Kita pun sering melihat ya kejahatan-kejahatan yang ada di sekitaran kita ya. Ada pembunuhan lah, penganiayaan, pencurian. Bahkan saudara terkadang ada tempat-tempat tertentu yang tidak aman untuk dilalui ya. Nah, inilah dunia saudara ya. Kejahatan-kejahatan demikian. Kemudian juga ya Tuhan juga sedang beracara bahwa terjadi gempa bumi, terjadi ya banjir bandang, bahkan hal-hal yang menimpa setiap orang yang berbuat jahat. Itu Tuhan lakukan. Nah saudara, dalam Tuhan melakukan semua ini, dia tetap melihat dan dia tetap memelihara orang-orang benar. Jadi kita pun memang merasakan tatkala melihat semua ini, apalagi mendengar kabar peperangan yang tidak pernah berhenti ya. Maka inilah yang kita lihat dan saksikan di akhir zaman ini ya. Dan saudara kasih dalam Tuhan, ya kalau kita memang ya tetap ada di dalam Tuhan, memang kita tetap akan jadi dipelihara oleh Tuhan. Ayat yang ke-8 dikatakan begini. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa ya. Lot tersiksa jiwanya melihat saudara sekalian kejahatan-kejahatan. Ayat 9, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman ya. Nah, ini adalah merupakan peringatan bagi kita gereja Tuhan akhir zaman ini. Karena di dalam rahasianya saudara ya, dunia ya sudah dikatakan ya penuh dengan kegelapan
Artinya banyak dosa, banyak salah, banyak kejahatan. Dan Tuhan menggambarkan bahwa kita akan masuk pada satu masa, ya satu sabat yang terakhir, dikatakan dalam rahasia Daniel 9 ayat yang ke-27, ya ada satu sabat yang terakhir di mana gereja Tuhan akan saudara sekalian mengalami ya itu proses penyempurnaan. Kemudian saudara ya gereja Tuhan juga akan menghadapi masa-masa sulit, akan masuk pada zaman antikris di mana penganiayaan besar-besaran bagi gereja Tuhan yang tidak setia. Kemudian ya gereja Tuhan juga akan mengalami pengangkatan, Tuhan akan selamatkan orang-orang yang benar dan orang-orang yang tetap setia. Dan orang-orang yang saudara sekalian tidak benar dan yang saudara sekalian hanya setengah-setengah dengan Tuhan akan mengalami penderitaan di zaman antikris. Ini rahasia yang selalu diungkap-ungkapkan oleh Tuhan. Sebab itu saudara, di waktu-waktu ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa selangkah lagi kita akan masuk pada pekerjaan Tuhan yang besar, ya, yaitu kegerakan besar, kegerakan rohani yang besar. Tuhan akan menyempurnakan gerejanya. Ya, gereja Tuhan adalah pribadi kita, ya, bukan gedung, bukan organisasi, bukan sinode, tetapi pribadi kita. Itulah yang Tuhan akan sempurnakan lewat firman dan Roh Kudus. Sebab itu dia ya bagaikan ini firman dan Roh Kudus ya datang menyelamatkan Lut dan keluarganya, maka demikian juga firman dan Roh ini datang menyelamatkan saya dan saudara untuk keluar ya, keluar melalui pengajaran firman dan doa dan penyembahan lewat ibadah di pagi hari ini. Ini kita adalah orang-orang yang dituntun oleh Tuhan untuk ada di hadirat Tuhan, ya, di mana kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk disempurnakan. Jadi, ya, kita perhatikan bahwa kegerakan besar itu, ya, berlaku selama 3,5 tahun dan itu adalah penyempurnaan gereja Tuhan. Jadi kita pun ya akan mengalami penyempurnaan dan di dalamnya. Dalam menuju kepada penyempurnaan ini kita dibentuk terus oleh firman Tuhan. Sebab itu kita selalu ada hubungan, kita selalu beribadah, datang kepada Tuhan. Dan ini adalah proses penyempurnaan. Kita akan disempurnakan ya pada hari ke-980 dalam kegerakan besar. Kita menjadi sempurna dan menikah dengan Tuhan. Ya. Kemudian saudara ya dalam masa pernikahan itu gereja Tuhan akan mengandung ya. Itu diibaratkan ya petunjuk Tuhan dalam Wahyu pasal yang ke-12. Ya Tuhan menunjukkan kepada Rasul Yohanes seorang perempuan yang ada di langit yang bersalut dengan matahari dan bulan dan bintang. Itulah saya dan saudara yang sedang disempurnakan, bahkan yang sudah menikah dengan Tuhan ya. Bersalut dengan matahari, bulan dan bintang, artinya matahari Allah Bapa ya, kemudian bulan Allah Anak dan bintang itu Roh Kudus, bersalut dengan Tritunggal Allah, sudah sempurna, disempurnakan ya, dan kemudian sedang menunggu masa kelahiran selama 280 hari. 280 hari itu masuk pada meterai yang kelima. Jadi meterai keempat itu ya adalah penyempurnaan pernikahan. Kemudian ya setelah gereja menikah mengandung 280 hari itu masuk meterai kelima itu mengalami siksaan yang besar ya. Gereja Tuhan pun meskipun ya sudah mengandung ya, sudah bersalut dengan Tritunggal Allah, mengalami penderitaan. Nah, oleh sebab itu di meterai yang kelima ini cuma 285 hari. Ya, waktunya itu terjadi juga peperangan atau penganiayaan besar-besaran. Ada juga gereja Tuhan yang sudah ya sempurna itu akan ya mati, akan mengalami kematian yang memang diuntukkan oleh Tuhan, akan mati karena penganiayaan ya, karena hal-hal kejahatan yang terjadi. Tetapi saudara itu mati di dalam Tuhan ya. Dan ada juga gereja Tuhan yang sudah sempurna itu dipersiapkan oleh Tuhan untuk mengalami keangkatan pada meterai yang ke-6 ya. Mengalami keangkatan artinya ya diangkat hidup-hidup ya. Sebagaimana Elia
diangkat hidup-hidup ke sorga. Demikian juga gereja Tuhan akhir zaman ini yang sudah sempurna tubuh, jiwa, dan roh. Karena dalam Wahyu pasal yang ke-12 ya, tatkala naga naga 7 kepala dan 10 tanduk ini ya, akan melur-lur, akan mencari, menghancurkan ini orang-orang pilihan Tuhan yang sudah sempurna, maka Tuhan akan mengangkat ke awan-awan yang permai, akan mengangkat sehingga ya ular itu tidak akan dapat menghambat dan tidak akan mengganggu ya, dan dia akan melahirkan 144.000. Itu diuraikan di dalam Wahyu pasal yang ke-7. Nah, saudara kasih dalam Tuhan ya, inilah rahasia bagaimana kita akan diselamatkan daripada dunia ini yang diibaratkan sama seperti kota Sodom dan Gomora. Rencana Tuhan itu memang saudara luar biasa indah. Sebab itu memang ya kehidupan kita di hari-hari ini kalau mengalami penderitaan, ini adalah merupakan cara Tuhan membentuk iman kita ya. Kalaupun kita mengalami tantangan untuk beribadah saja, kita terkadang dihambat ya. Terkadang kita dihambat bukan orang lain tetapi justru orang yang ada di sekitaran kita. Terkadang kita mau beribadah ya, kita mau memaksakan keluarga datang beribadah, ternyata ada juga anak-anak kita yang tidak suka ibadah, cucu-cucu kita yang tidak mau ibadah, bahkan masih jauh daripada Tuhan. Ini hambatan-hambatan kita. Tetapi saudara, kita akan seperti Lot ini, akan ditolong oleh Tuhan untuk diselamatkan. Karena di dalam Kejadian pasal yang ke-19 ini ya, 2 malaikat itu berkata kepada Lot, jika ada anak-anakmu, ada saudara-saudaramu yang dekat denganmu, bawalah mereka keluar dari sini. Jadi Tuhan tawarkan yang saudara-saudara ya bawa. Artinya siapa yang menjadi tanggungan atau ya yang menjadi punya hubungan dekat dengan Lot, bawa untuk diselamatkan. Kita pun ini ya, ini maksud kita datang beribadah supaya kita membawa keluarga, saudara-saudara, bawa untuk diselamatkan oleh Tuhan. Karena dunia ini akan mengalami kehancuran. Ya. Itu memang saudara sekalian, tatkala kita mengalami keangkatan, ada luar biasa saudara. Kita akan berpesta dengan Tuhan. Ya. Berpesta di sorga. Ya. Selama ya di dunia ini zaman antikris berkuasa 3 tahun setengah atau 1260 hari, dan gereja Tuhan yang diangkat itu memang senang-senang di awan-awan berpesta ya. Kemudian saudara sekalian, setelah Tuhan turun dengan bala tentara sorga dengan taruna-taruna mengakhiri zaman antikris itu ya. Kemudian itu iblis itu dibelenggu ya. Setan itu dibelenggu, ular tua dibelenggu sehingga masuk pada 1000 tahun masa damai. Kenapa 1000 tahun masa damai? Karena iblis sudah dibelenggu, sudah ditangkap, tidak ada lagi ya kejahatan. Ya. Selama 1000 tahun masa damai, dan orang-orang yang ada di awan-awan ya akan turun memerintah bersama dengan Tuhan di 1000 tahun masa damai. Ya. Namun saudara sekalian, sebelum 1000 tahun masa damai ya, setelah zaman antikris, maka gereja Tuhan akan masuk pada pesta perkawinan anak domba yang dilaksanakan di sorga. Wahyu pasal 19 ya, diceritakan bagaimana pesta anak domba, yaitu gereja Tuhan yang sudah sempurna tubuh, jiwa, dan roh, yang sudah menikah dengan Tuhan, itu akan berpesta selama 75 hari. Jadi rahasia 75 hari itu kita berpesta dengan Tuhan ya, dan di bumi ada pembersihan selama 75 hari, pembersihan dari bangkai-bangkai orang-orang yang mati oleh karena penganiayaan antikris ya. Dan saudara sekalian, setelah pembersihan 75 hari dan setelah pesta 75 hari, masuk pada 1000 tahun masa damai. Artinya saudara, ada kedamaian, ada ketenangan ya. Ini rahasia eskatologi, gambar yang sudah Tuhan ajarkan lewat hamba-hamba Tuhan, Pendeta Jehawa Woruntu, yang mengajar kita tentang rahasia dari kekal sampai kekal. Kemudian saudara sekalian ya, 1000 tahun masa damai itu belum saudara sekalian, belum sampai di situ, tapi masih ada lagi kelanjutannya,
kita akan menantikan bumi baru, langit baru, dan saudara sekalian, Yerusalem baru yang turun dari sorga. Ya, Wahyu pasal yang ke-21, Wahyu pasal yang ke-22. Diceritakan bagaimana bumi baru, langit baru yang berisi kebenaran. Dan di dalamnya, saudara kasih dalam Tuhan, ya, tidak ada kejahatan. Ya, saudara, kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-8. Ya. Dikatakan begini. Ayat 7 saya baca. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala dan api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi ya, bumi baru, langit baru yang berisi dengan kebenaran, ya, dikatakan dalam Wahyu 21 ayat pertama, ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang terhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan dengan suaminya. Ya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi ini bumi baru, langit baru yang berisi kebenaran dan di dalamnya, saudara, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Namun ayat 8 dikatakan yang tidak ada di sorga sana, ya, bumi baru, langit baru, itu orang-orang penakut, ya. Kemudian orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta akan tinggal di luar. Ini saudara janji Tuhan. Sebab itu saudara, kita mau rebut, ya. Kita mau rebut janji ini dan dengan kita setia kepada Tuhan, ya. Dengan kesetiaan kita cari hadirat Tuhan, kesetiaan kita beribadah, saudara, maka kita akan mendapatkan janji Tuhan, yaitu tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Sebab itu saudara, karena janji ini janji yang manis, ya. Suatu rencana Allah yang luar biasa bagi kita yang sudah mengerti. Jangan sampai cuma hal-hal kecil kita tidak memiliki sorga. Cuma pengaruh-pengaruh gangguan daripada orang-orang yang tidak bermanfaat, tidak berguna, yang selalu diperhadapkan bagi kita sehingga kita berdosa kepada Tuhan. Jadi kita sabar menghadapi semua ini. Bagaimana Lut sabar menghadapi orang-orang jahat, kita pun di hari-hari ini menghadapi kejahatan-kejahatan. Sabar saudara sekalian, meskipun kita disakiti, kita dilukai, bahkan mungkin milik kita diambil, ya saudara. Ya, jabatan kita mungkin diambil, usaha kita diambil, bahkan yang terbaik diambil sekalipun. Jangan sampai kita terpisah daripada Tuhan. Sebab saudara sekalian, hanya dekat Allah saja kita akan mengalami ketenangan dalam hidup selama kita dalam dunia. Dan inilah yang memotivasi kita, mari kita keluar daripada kejahatan dunia. Mari kita berbuat baik dan kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, ini firman Tuhan. Kita akan datang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran.